Baik, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu dengan cara membuka browser kita masing-masing. Google Chrome seperti yang saya contohkan di sini. Kita klik. Lalu kita pilih akun yang kita gunakan di Google Chrome. Pada search engine di atas, kita tinggal klik PMM. Lalu kita tekan enter. Selanjutnya, hasil pencarian yang kita klik dari PMM tersebut, kita pilih yang pertama di atas, PMM. Oke, kita klik saja. Lalu kita dialihkan pada halaman berikutnya, seperti pada tampilan layar ini. Lalu pada pojok kanan atas, kita klik buka PMM. Kita klik, lalu kita dialihkan pada halaman login atau masuk dari platform Merdeka Mengajar. Pada halaman ini, langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu dengan mengklik atau masuk dari platform Merdeka Mengajar tersebut. Kita klik saja, lalu kita dialihkan kepada akun ID belajar kita masing-masing, ataupun yang belum masuk ke Gmail bisa memasukkan ID belajar Bapak Ibu masing-masing. Kebetulan saya sudah masuk, kita tinggal klik saja. Oke, tunggu beberapa saat dan kita dialihkan ke beranda dari PMM tersebut. Dengan kata lain, kita sudah masuk ke dalam platform Merdeka Mengajar. Tandanya itu ada profil kita di sini. Kalau seandainya belum ada foto profil, itu bisa diupdate di sini. Oke, back saja dulu. Nah, pada beranda ini kita ditampilkan beberapa fitur dari PMM. Ada asesmen murid, perangkat ajar, CP, ATP, pelatihan mandiri, komunitas, dan juga seleksi kepala sekolah. Selain itu juga ada video inspirasi dan bukti karya. Kita coba satu persatu. Misalkan di sini asesmen murid, kita klik saja. Nah, asesmen murid ini bisa kita gunakan sebagai bahan asesmen kita terhadap murid kita. Misalkan cari asesmen pembelajaran, kita klik saja. Pilih salah satu fase, baik itu umum. Maksudnya umum di sini yaitu pembelajaran dari SD, SMP, ataupun SMA. Di sini kelas-kelasnya sudah ada, tingkatannya sesuaikan saja dengan kondisi Bapak Ibu semuanya. Misalkan fase C di sini kelas 5 dan 6, pilih saja. Lalu kita pilih mata pelajaran apa. Misalkan matematika. Kita pilih. Lalu cari asesmen. Nanti akan muncul hasil pencarian asesmen, misalkan robot kotak-kotak, dan kita tinggal menggunakan asesmen tersebut kepada murid kita. Kita back kembali. Oke, fitur selanjutnya yaitu perangkat ajar. Perangkat ajar di sini terdapat 3 model perangkat ajar. Yang pertama itu tentang modul dan bahan ajar. Yang kedua itu buku, yang ketiga itu modul project yang berkaitan dengan P5. Modul di sini itu ibarat RPP pada kurikulum K13. Kita contohkan untuk mencari modul dan bahan ajar, misalkan pada fase C berada kelas 5 dan kelas 6, kita pilih. Baik, kita kembali dulu. Untuk yang tingkat SMK bisa tinggal klik SMK, untuk tingkat SLB bisa klik tingkat SLB, begitupun tingkat kesetaraan. Sesuaikan saja. Di sini untuk tingkat umum, saya contohkan tingkat umum, kita pilih kelas 5 dan kelas 6. Lalu kita klik pilih, lalu pilih mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Misalkan matematika, pilih matematika, lalu cari perangkat ajar. Nah, nanti ditampilkan beberapa bahan ajar atau modul ajar yang bisa kita gunakan dalam proses belajar mengajar kita di sekolah kita masing-masing. Untuk mendownloadnya, Bapak Ibu tinggal klik saja salah satu yang Bapak Ibu mau.
Seperti di sini menginstruksi bangun ruang. Kita klik, lalu tinggal klik unduh perangkat ajar. Oke, kita kembali. Untuk buku, langkah-langkahnya sama persis dengan cara mencari modul dan bahan ajar. Nah, untuk modul project yang berbeda cuman di tingkat pemilihan tema. Kalau tadi modul dan buku itu berdasarkan mata pelajaran yang kita ampu. Kalau modul project itu berdasarkan tema yang kita pilih di sekolah kita masing-masing. Ini ada beberapa tema, sesuaikan saja dengan kondisi sekolah Bapak Ibu masing-masing. Sini tinggal klik misalkan kearifan lokal, pilih salah satu lalu pilih tema. Lalu cari perangkat ajar. Nah, ditampilkan beberapa modul project, lalu bisa kita gunakan pilih sesuai dengan keadaan sekolah kita masing-masing. Lalu kembali, kita lihat fitur selanjutnya. Fitur selanjutnya yaitu tentang pelatihan mandiri. Nah, untuk pengembangan diri ini kita bisa memanfaatkan pelatihan diri, yaitu dengan mengikuti pelatihan secara daring. Dan ini bisa dilakukan atau diakses di mana saja dan kapan saja. Tentunya dengan adanya koneksi dengan internet. Bagaimana caranya? Kita klik saja pelatihan mandiri. Nah, untuk Anda di sini maksudnya adalah rekomendasi berdasarkan satuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan kita dan mata pelajaran yang kita ampu. Pilih berapa tema. Kalau untuk melihat topik yang banyak secara menurut, kita tinggal pilih topik. Nah, di sini banyak sekali topiknya. Ini kita pilih salah satu topik, misalkan topik asesmen di sini. Contoh seperti ini. Nah, ini kan ada tanda centang. Pastikan Bapak Ibu melihat atau menonton atau membaca materi yang ada di setiap modul agar centang yang di sini berubah menjadi centang hijau. Seperti contoh yang ini. Nah, ini sudah centang hijau. Nah, setelah Bapak Ibu menyelesaikan semua modul dari materi tersebut, langkah selanjutnya yaitu Bapak Ibu melakukan aksi nyata. Nah, Bapak Ibu membuat aksi nyata, ikuti petunjuk dari aksi nyata tersebut. Lalu nanti akan diverifikasi di pusat dan akan muncul sertifikat dari pelatihan kita tersebut. Oke, kita simak fitur selanjutnya. Nah, fitur selanjutnya itu tentang komunitas. Nah, komunitas ini bisa kita manfaatkan sebagai wadah untuk kita sharing informasi, mengikuti webinar, dan lain hal sebagainya. Nah, di sini ada untuk Anda, webinar, komunitas, dan narasumber. Untuk komunitas ini kita bisa pilih jenjang, daerah, ataupun mapel yang kita ampu. Lalu kita bisa lihat dan kita bisa bergabung di sana. Oke. Ataupun Bapak Ibu bisa mendaftarkan komunitas Bapak Ibu tersendiri. Tentunya dengan syarat Bapak Ibu sudah menyelesaikan pelatihan mandiri, beberapa materi dari pelatihan mandiri. Minimal yaitu pelatihan mandiri tentang kurikulum merdeka. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa membuat komunitas sendiri. Oke, fitur selanjutnya ini seleksi kepala sekolah. Nah, untuk seleksi kepala sekolah di sini diperuntukkan bagi Bapak Ibu yang telah melaksanakan atau mengikuti diklat CKS atau calon kepala sekolah, ataupun sekarang yang sudah ikut guru penggerak itu sudah bisa ikut seleksi kepala sekolah. Biasanya ini juga diinformasikan oleh dinas pendidikan Bapak Ibu terkait. Ya. Fitur selanjutnya yaitu dua fitur terakhir, ada video inspirasi. Video inspirasi di sini berisi tentang video-video pembelajaran atau inspirasi dalam menunjang proses pembelajaran kita. Misalkan ada pertanyaan terbuka di sini. Apa sih makna dari pertanyaan terbuka? Kita bisa melihat atau menonton dari penjelasan video yang ada di sini.
banyak sekali yang menjadi bahan sebagai bahan referensi kita, atau juga dapat meningkatkan kapasitas kita sebagai pendidik dan tenaga kependidikan. Oke. Dan terakhir, fitur terakhir yaitu tentang bukti karya. Nah, bukti karya di sini yaitu berisi tentang bukti karya-karya dari guru ataupun tenaga pendidikan yang berada di daerah-daerah lain, baik itu di provinsi Jawa, daerah Pulau Jawa, daerah Sumatera, Papua, Kalimantan, atau Sulawesi, yang nanti Bapak Ibu juga bisa ikut berkecimpung di sini, yaitu dengan cara mengupload karya Bapak Ibu sendiri, baik itu ada artikel, bahan ajar, praktik baik, ataupun praktik pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Ini bisa kita gunakan sebagai referensi juga, sebagai pertimbangan kita dalam proses belajar mengajar. Oke. Semua fitur sudah kita jelaskan. Terakhir, untuk menu profil, Bapak Ibu bisa membiarkan agar selalu masuk ke dalam akun PMM, ataupun bisa mengeluarkan atau keluar dari akun PMM Bapak Ibu masing-masing dengan cara mengklik keluar akun. Sekian dari pemaparan saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan.